Nikmat ini tidak semua Allah berikan kepada setiap manusia, sehingga kita yang hadir pada hari ini di masjid ini salah satu yang dipilih oleh Allah. Allah memberikan nikmat iman sehingga Allah menggerakkan hati kita untuk pergi sholat berjamaah di masjid ini. Jadi kita ini salah satu yang dipilih oleh Allah untuk mengerjakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak saudara kita di luar diberikan nikmat kesehatan, tetapi tidak semua manusia diberikan nikmat iman. Ya. Bicara dengan nikmat kaum muslimin, ada dua. Ada nikmat umum, ada nikmat khusus. Nikmat umum itu Allah memberikan nikmat, yaitu baik orang beriman maupun tidak beriman, Islam atau non Islam kafir, Allah memberikan semuanya, yaitu nikmat kesehatan. Makanya orang-orang Cina itu, orang-orang Barat maju terus usahanya, bisnisnya, karena Allah memberikan nikmat kesehatan. Ya, Allah tidak memandang ini namanya dia beriman sama saya, ya, dia mengerjakan kewajibannya kepada Allah, dia kafir, tetap Allah memberikan nikmat kesehatan. Itu. Tapi ada dibilang nikmat khusus, yaitu nikmat di mana tidak semua orang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang Islam, jangankan semua Islam di permukaan ini, tidak semua Allah memberikan nikmat ini, yaitu nikmat iman di dalam hatinya. Jadi Allah memberikan nikmat iman itu kepada setiap manusia, salah satu nikmat khusus yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita menyadari masing-masing diri kita bahwasanya Allah menciptakan kita di permukaan bumi ini, yaitu Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu. Allah menciptakan bangsa manusia, bangsa manusia. Wa ma khalaqtul jinna, Allah menciptakan bangsa jin dan manusia wal insa illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita berpikir kaum muslimin, namanya manusia, kita tidak luput dari kesalahan dan dosa pasti ada. Baik itu dosa disengaja maupun yang tidak disengaja. Baik dosa kita sesama tetangga, teman kita, keluarga kita, sama ke istri, anak-anak kita. Oleh karena itu, kalau bukan kita menyadari masing-masing bahwasanya sampai kapan saya berbuat begini, kalau bukan diri kita masing-masing mengubahnya, maka susah akan berubah. Artinya ada waktu-waktu khusus kita menyendiri, sampai di mana amalan kita, amalan sholat kita, ibadah mengaji kita, baca Al-Quran kita, sholat tahajud kita, duha kita. Perlu kita memikirkan semuanya itu, termasuk diri saya pribadi. Kadang saya berpikir, namanya hidup di kampung itu kadang biasa begitu, maksudnya kita bertetangga, biasa namanya orang kamu begitu, dibilang apa iri-irian lah begitu, ada hasad, susah dibilang menghindari namanya orang-orang yang kita bertetangga, orang-orang yang baik. Pasti setiap kehidupan pasti ada ujian, entahkah tetangga yang tidak baik, entahkah anak kita, pokoknya pasti ada semua itu ujiannya. Oleh karena itu, marilah kita menyadari masing-masing, pintar-pintarlah untuk memperbaiki diri kita, keluarga kita, terutama memberikan hak-haknya tetangga. Hadirin jamaah sungguh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada bulan suci Ramadan ini, perlu kita tanamkan dalam hati kita bahwasanya mungkin tahun-tahun lalu, Ramadan tahun lalu, amalan umpamanya mengaji kita tidak sampai selesai 30 juz, mungkin sampai 10 juz, atau 20 juz tidak selesai. Mampu Allah berikan nikmat ini, mempertemukan kita bulan Ramadan ini, maka kita menggunakan sebaik-baiknya.
Kalau bisa kaum muslimin itu diusahakan selesai itu dalam sehari 1 juz. Ada tipsnya itu supaya kita bisa selesai membaca Al-Quran dalam 30 hari. Ketika waktu sholat sebelum zuhur, sebelum subuh, waktu setelah sahur, usahakan jangan pegang HP. Karena ini HP besar fitnahnya, besar ujiannya. Kadang orang itu bisa bertahan-tahan berjam-jam, berminit jam-jam itu pegang HP itu bertahan sekali lama. Dan kalau pegang Al-Quran sebentar sekali. Artinya itu kita harus pintar yang mengatur waktu setelah sahur disimpan pakai HP-nya. Usahakan jangan pegang HP, harus pegang mushaf. Setelah sholat subuh gini, usahakan disimpan HP-nya, disimpan. Ambil mushaf. Itu setelah sebelum waktu zuhur kita setelah mandi apakah waktu sholat duha itu disimpan lagi HP-nya. Pokoknya disimpan pakai HP-nya baru kita ambil Al-Quran. Setelah zuhur lanjut lagi. Itu setelah itu kalau bisa, kalau memang mau main HP ya sudah waktu zuhur jam 2 jam 1 ya ambil HP main. Ada waktunya harus pintar mengatur. Jadi sebelum berbuka itu ada waktu-waktu lagi di situ kita pergunakan itu lagi membaca Al-Quran sambil menunggu berbuka gitu. Setelah sholat maghrib ada waktu kita lagi mengaji lagi, kita menunggu sholat isya. Setelah sholat isya lanjut tarawih, setelah tarawih kita lanjut lagi itu. Artinya apa? Ini HP kita simpan jauh-jauh, jangan sedikit-sedikit begitu, ambil lagi HP mana itu. Jadi usahakan Allah berikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat kesempatan. Allah mempertemukan kita di bulan Ramadan ini, pergunakanlah sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu umur kita, apakah entah tahun yang akan datang kita masih bisa bertemu di bulan Ramadan atau tidak. Ya, karena banyak saudara-saudara kita, mungkin kita ini ada banyak tetangga kita, keluarga kita, banyak yang sudah meninggal. Banyak sekali saya terjadi ini kemarin dekatan tempat tinggal saya. Kalau anda sana itu 2 orang yang sudah yang baru-baru meninggal itu, insya Allah. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan kita tingkatkan di Ramadan ini, karena Ramadan ini bulan latihan. Artinya kita dibasis dalam 1 bulan ini untuk menahan nafsu kita, menahan amarah kita, menahan lapar kita. Insya Allah setelah Ramadan kita bisa amalkan. Jadi ditingkatkan baca Al-Quran kita, sholat malam kita, sholat sunnah kita, sholat berjamaah kita, sedekah kita kepada manusia, kepada fakir miskin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali bahwasanya Allah menciptakan kita di permukaan bumi ini, yaitu sebagai tujuannya itu beribadah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya boleh kita bercita-cita tinggi untuk mencapai dunia ini. Mungkin kita ingin usaha begini, pokoknya kita ingin mempunyai banyak usaha, tapi artinya jangan sampai akhir kita ketinggalan. Kalau bisa, tapi kadang sebagai manusia susah dijalankan dua-duanya. Pasti kadang biasanya kalau orang itu sudah terjerumus dengan dunianya sudah besar, dunianya di hatinya, kadang akhirnya ketinggalan, entah soal berjamaah ketinggalan. Jadi susah memang. Artinya kita ini kembali ke diri masing-masing, bahwasanya kita harus berubah dari sebelumnya. Kita lebih baik lagi dari sebelumnya. Jangan sampai amalan kita tetap itu saja. Karena biasa saya melihat kaum muslimin kalau cerita para sahabat Nabi kita, cobalah cerita itu bagaimana kencangnya ibadahnya, bagaimana amalan-amalannya,
Amalan kita ini kadang kalau sholat 5 waktu kadang tidak cukup. Saya kadang biasa muhasabah diri, introspeksi diri. Kadang saya berpikir jamaah, kalau sholat 5 waktu saja kayak kurang, tidak cukup lah begitu, kayak kurang sempurna berasa. Artinya kalau kita tidak mengerjakan itu sholat tahajud duha, itu kayak ada yang kurang tidak sempurna. Karena artinya kaum muslimin, sholat tahajud duha itu tidak semuanya orang ini. Amalan setelah amalan sholat 5 waktu, sholat yang paling baik setelah 5 waktu itu sholat tahajud, sholat malam. Ini puncaknya. Enak, masa enak-enaknya dibilang sholat tapi ini paling sholat tahajud paling enak kalau kita memang mengerjakannya, usahakan istiqomah ini. Insya Allah kalau kita mengerjakan ini sholat tahajud duha, 1 bulan 2 bulan pasti ada perubahan dalam hidup kita, pasti ada keberkahan di dalam rumah itu. Kita mengamalkan istiqomah membaca Al-Quran 5 lembar per hari atau jangan 5 lembar, 1 halaman saya pasti ada itu perbedaan, pasti ada akan merasa berkah hidup kita ini. Pasti ada. Entahkah kita amalan Al-Quran kita jaga, sunat sholat kita jaga, pasti ada perubahan, pasti ada. Dan ketika kita meninggalkan satu ibadah kita akan berefek, akan hati kita gelisah. Pasti ada dalam hati kita kayak ada perubahan, saya rasa, pasti ada yang muncul. Itu. Jadi artinya kita kembali ke diri masing-masing bahwasanya marilah kita memperbaiki diri kita, dia tingkatkan amalan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.